Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta dunia dan takut mati. 8 perkara yang senantiasa dilalui oleh kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijatama awa faraqat. Ada pertemuan, ada perpisahan. Wasara warawa hazan. Ada masa gembira dan ada masa sedih. Wa asara wa yassara. Ada masa mudah, ada masa sulit. Saqayama wa sohata. Ada masa sehat dan ada masa sakit. Apalagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati dalam menyikapi dunia. Karena cinta dunia yang berlebihan yang akhirnya menimbulkan kebencian kematian. Suatu saat Rasulullah SAW bangun tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma berbekas di punggung tubuhnya. Maka salah seorang sahabat Rasulullah merasa kasihan. Lalu sahabat berkata, "Kenapa ya Rasulullah? Engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk dan alas tidur yang agak sedikit lembut?" Apa jawab Rasulullah? "Mali wa ma lila dunia." Apa urusannya saya dengan dunia? Begitu lantangnya kata Rasulullah. "Ma'ana fi ala dunya ila qaraqib." Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik kendaraan. Begitu jawab Rasulullah. "Astadola tahta sajarat." Yang berteduh di saat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan. "Sumaroha wa tarokaha." Kemudian Rasulullah pergi lalu meninggalkannya. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Allah berfirman mengingatkan kita dalam surah Al-Anfal ayat 28, "Wallamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallah indahu ajrun adim." Yang artinya, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta tersebut akan menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 96, "Kalla innal insana la yadgha." Sekali-sekali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. "Ar-ra'ahu istaghna."
ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar-pintar menjampi atau pintar-pintar melakukan ruqyah, jangan coba-coba memegangnya. Apa yang dimaksud dengan ruqyah? Apa yang dimaksud dengan jampi? Maksudnya ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena dua musibah, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal. Ia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, dihisap semuanya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Demikian tausiah singkat ini saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.